Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mardotillah. Saya akan membahas tentang manajemen operasi. Bagaimana manajemen operasi? Manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan suatu barang atau jasa atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat dari suatu barang atau jasa tersebut yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Jadi, manajemen operasi ini membahas tentang serangkaian proses dalam menciptakan suatu barang atau jasa untuk mengubah bentuk tersebut. Produksi barang dan jasa. Proses produksi barang dan jasa adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Langkah-langkah umum dalam proses produksi barang dan jasa. Yang pertama adalah perencanaan. Tahap awal dalam proses produksi melibatkan perencanaan produk atau layanan yang akan dihasilkan. Dengan merencanakan produk, maka kita akan mencapai tujuan yang kita inginkan dari rencana tersebut. Yang kedua adalah desain. Setelah perencanaan awal, produk atau layanan harus didesain agar bisa menarik pelanggan, agar pelanggan datang ke tempat kita untuk membeli produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, pengadaan bahan baku. Untuk proses fisik, bahan baku harus dibeli dan dipersiapkan. Yang keempat, produksi. Proses produksi sebenarnya melibatkan penggabungan bahan baku menjadi produk jadi. Yang kelima, pengujian dan kontrol kualitas. Produk atau layanan yang dihasilkan harus diuji untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keenam adalah distribusi, yaitu produk jadi harus didistribusikan ke konsumen atau pelanggan, yaitu distribusi bisa dibilang disebarkan ke seluruh masyarakat atau dipasarkan. Terus yang ketujuh, pemasaran dan penjualan. Untuk layanan, proses ini mencakup pemasaran dan promosi untuk menarik pelanggan. Di sini gunanya iklan. Yang ke-8, pemeliharaan dan layanan pelanggan. Setelah produk atau layanan dijual, seringkali perlu diberikan layanan pemeliharaan dan dukungan pelanggan. Yang ke-9, evaluasi dan perbaikan proses produksi. Harus terus-menerus dievaluasi dan diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Perencanaan dalam proses operasi. Perencanaan operasi atau juga disebut dengan OP adalah proses penerapan rencana dan tujuan strategis untuk mencapai tujuan tertentu. Rencana operasional menguraikan langkah-langkah spesifik dalam model perencanaan strategis tertentu dan menjelaskan bagaimana dan berapa porsi sumber daya yang akan dioperasikan selama periode operasional tertentu. Rencana operasional harus memuat 1. Mengidentifikasikan tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Yang kedua, yang detail yang selaras dengan rencana strategis. Yang ketiga, memastikan kebutuhan staf dan sumber daya. Yang keempat, manajemen kinerja. Kesimpulannya, manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang atau jasa atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Setelah kita mengetahui apa itu definisi
manajemen operasi, maka kita juga harus mengetahui apa itu strategi operasi. Strategi operasi merupakan turunan dari strategi perusahaan yang menyebarkan strategi secara keseluruhan dari visi dan misi perusahaan. Strategi operasi merupakan seperangkat sasaran, rencana, dan kebijakan yang menjabarkan fungsi operasi, menunjang strategi bisnis organisasi. Untuk lebih jelasnya, dalam memahami definisi strategi operasi, berikut ini penjelasan para ahli yang mendefinisikan strategi operasi. Ada dari Sumayang, menjelaskan strategi operasi sebagai bayangan atau visi dari fungsi operasi, yaitu pendorong atau penentu arah untuk pengambilan keputusan. Strategi operasi merupakan fungsi operasi yang menetapkan arah untuk pengambilan keputusan yang diintegrasikan dengan strategi bisnis melalui perencanaan formal, menghasilkan pola pengambilan keputusan operasi yang konsisten dan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Proses perumusan strategi menurut Oles dan Andy. Untuk memahami proses perumusan strategi dapat diklasifikasikan dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, pernyataan, misi, dan tujuan. Yang kedua, analisis dan scanning lingkungan. Yang ketiga, profil internal atau audit sumber daya. Yang keempat, perumusan evaluasi pemilihan strategi. Yang kelima, implementasi dan pengendalian rencana yang strategis. Untuk memfasilitasi perumusan strategi tersebut, selanjutnya Olsen dan Andy menunjukkan 8 langkah dalam memfasilitasi proses perumusan strategi, yaitu memulai dan menyetujui proses perencanaan strategi. Yang kedua, mengidentifikasi hal-hal yang menjadi mandat organisasi. Yang ketiga, klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Yang keempat, menilai lingkungan eksternal. Terus menilai lingkungan internal. Identifikasi isu strategi yang sedang dihadapi organisasi. Perumusan strategi untuk mengatur isu. Menetapkan visi organisasi untuk masa depan. Dalam memahami strategi bisnis organisasi seperti strategi operasi, yaitu seperangkat sasaran, rencana, dan kebajikan bagi organisasi untuk bersaing dengan berhasil di pasarnya. Rencana strategi pada umumnya dirumuskan pada tingkat komisi eksekutif atau CEO, presiden, wakil presiden, untuk dengan memasukkan utama dari dan pengulangan dengan tiap bidang fungsional. Anderson dan bahwa karakteristik umum dari strategi bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berjangka sangat panjang, kurang lebih 5-10 tahun. Yang kedua, bersifat spesifik dalam hal yang abstrak, tetapi tidak spesifik dalam rincian konkret. Jadi ada ruang gerak sehari-hari dalam kerangka strategi umum. Yang ketiga, strateginya merupakan perasaan umum atau budaya di seluruh organisasi. Strategi ini dapat digunakan di semua tempat dalam perusahaan untuk menuntut pengambilan keputusan ketika tidak ada kebijakan. Berfokus pada beberapa bidang spesifik, mungkin hanya satu, dan bukan pada kelompok besar. Bidang-bidang lain dan keputusan sehubungan dengan bidang tersebut dianggap tunduk pada bidang yang kritis ini. Keputusan yang diambil oleh perusahaan sepanjang waktu akan
memperlihatkan pada suatu pola konsisten yang mengukuhkan pandangan strategis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.